Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Jumaidil, NPM 1740 10 di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengolahan hasil perikanan, yang dimana mata kuliah teknologi hasil perikanan yang berjudul pemanfaatan limbah tulang ikan tuna atau bahasa latinnya Tunnus sp sebagai sumber kalsium dengan metode hidrolisis protein. Profesor Junianto menjelaskan bahwa industri pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai outputnya. Kalsium merupakan unsur terbanyak kelima dan kation terbanyak di dalam tubuh manusia, yaitu sekitar 1,5 sampai 2% dari keseluruhan berat tubuh. Kalsium dibutuhkan untuk proses pembentukan dan perawatan jaringan rangka tubuh manusia serta beberapa kegiatan penting dalam tubuh seperti membantu dalam pengaturan transport ion-ion lainnya ke dalam maupun di luar membran. Berperan dalam penerimaan dan interpretasi pada impuls saraf, pembekuan darah dan pemompaan darah, kontraksi otot, menjaga keseimbangan hormon dan katalisator pada reaksi biologis. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk memanfaatkan limbah tulang ikan tuna sebagai tepung tulang berkalsium tinggi dengan mengetahui karakteristik mutu tepung tulang yang dihasilkan dengan waktu autoclaving, yaitu autoclaving itu atau frekuensi perebusan yang berbeda dari proses hidrolisis protein dan pembuatan tepung tulang. Kemudian kita masuk ke dalam metodologinya sebagai berikut, yaitu bahan dan alat. Yang pertama itu ada bahan. Kemudian bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah tulang ikan tuna dari PT Indomaguro Tunas Unggul Jakarta. Bahan lain yang digunakan adalah contohnya seperti NaOH, 1,5N. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk analisis proksimat, analisis kalsium dan fosfor dalam kurung HN03, HCI NO4, HCI CaCO3, KH2PO3, reaksi vanadat sampai molidat. Kemudian ada juga bioavailability in vitro dengan dialisis, diantaranya HCI air bebas ion, suspensi pepsin, pankreatin dalam kurung sigma P sampai 1750. Kemudian ekstrak bile dalam kurung sigma B sampai 8631. NaHCO3 0,1 M. Kantung dialisis spektapor 1635 sampai 8000 MWCO. Alat yang digunakan adalah tabung Erlenmeyer 250 ml, penangas air bergoyang, botol gelas, AAS, spektrofotometer, witness meter, centrifuge, autoclave, alat Soxhlet, alat desilitasi uap, alat pengukur pH, labuk Jedahil, hot plate, tungku pengabuan, dan peralatan gelas untuk analisis. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Pola faktorial dengan 2 faktor, yaitu autoclaving dalam kurung dengan tiga taraf, 1 A1, A2, A3 sampai dan frekuensi pengembusan dengan 3 taraf, yaitu P1, P2, dan P3. Dilanjutkan dengan uji lanjut beda nyata jujur. Tepung tulang ikan yang dihasilkan berbentuk bubuk halus berwarna putih kekuningan hingga kuning terbentuk pada waktu autoclaving dengan frekuensi perebusan yang dilakukan. Nilai rata-rata rendemen tepung tulang ikan yang diperoleh dari berbagai kombinasi diperlakukan berkisaran sampai dari 13,28 sampai 28,85%.
Perlakuan lamanya waktu autoclaving memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil rendemen dan kadar air, yaitu menurunkan rendemen tepung tulang maupun kadar airnya. Rata-rata kadar air tepung tulang ikan yang diperoleh berkisar antara 5,60 sampai 8,30%. Nilai ini masih berada pada kisaran standar yang ditetapkan SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk kadar air tepung tulang maksimal 8%. Kemudian nilai ini lebih tinggi dibandingkan kadar abu yang diperoleh pada tepung tulang komersial produk ISA atau RANS 2002. Kandungan abu yang tinggi dalam tepung tulang disebabkan karena komponen utama penyusun tulang adalah mineral dan pada proses pembuatannya telah terjadi hidrolisis protein yang hampir total sehingga dihasilkan juga kadar protein yang sangat rendah dibandingkan dengan hasil penelitian El-Fauziah. Disarankan penggunaan tepung kalsium tulang ikan dengan cara melakukan fortifikasi ke dalam bahan makanan lainnya yang dapat membantu penyerapan dalam usus. Perlu juga diuji coba pembuatan tepung tulang dengan metode hidrolisis protein yang lain, misalkan dengan asam atau enzim, untuk memadatkan tepung kalsium yang masih terikat pada matriks protein kaya lisin dan arigen yang dapat meningkatkan daya cerna atau serap kalsium tersebut. Selain itu, untuk menghasilkan penampakan dan tekstur yang lebih baik, perlu dicoba teknik pengeringan menggunakan alat pengering mekanik. Mungkin itu saja yang dapat saya sedikit jelaskan tentang mengenai pengolahan data perikanan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.